Padahal jenisnya itu kan jenis yang bukan table grape ya, atau jenis anggur yang kurang enak buahnya dimakan. Nah, oke, kita langsung potes saja teman-teman. Jangan usah ragu ya. Walaupun tunas ini membawa bunga, kita buang aja tuh. Potes. Ya, kita buang. Potes lagi. Jangan takut. Halo, salam pengangguran, salam Bogor Anggur. Teman-teman, banyak yang nanya nih ke saya, Om, gimana nih Om kalau kita grafting entres anggur yang bagus, terus rostoknya itu atau batang bawahnya tumbuh tunas, sedangkan entresnya itu belum pecah tunas atau belum tumbuh ya entresnya. Nah, harus apa yang kita lakukan nih pada rostok yang tumbuh? Nah, kalau begitu jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ya channel Bogor Anggur untuk mengetahui seperti apa tindakan kita yang harus kita lakukan pada rostok yang tumbuh tunas sedangkan entresnya belum tumbuh. Oke, jangan kemana-mana, tetap tonton di channel Bogor Anggur. Baik teman-teman, saya sekarang ada di dalam greenhouse kantor Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Saya sudah tanam anggur juga di greenhouse ini, dan saya mau lihat hasilnya seperti apa. Kembali ke tema sebelumnya adalah pertanyaan dari rekan-rekan juga atau teman-teman juga sepengangguran ke saya gini, Om, bagaimana nih Om rostok yang tumbuh ketika grafting kita juga belum tumbuh? Malah rostok duluan nih yang tunasnya sudah mulai tumbuh, sedangkan entres dari anggur yang kita sambung itu belum tumbuh tunas, atau mungkin tunasnya baru kecil. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Oke, kita lihat langsung nih, ada satu contoh langsung di Bogor Anggur. Nah, ini teman-teman, ini contoh graftingan saya nih. Saya waktu itu dapat cuttingnya itu dari salah satu warga yang ada di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah, saya mungkin beda ya dengan yang lain-lain atau dengan teman-teman yang lain. Yang mungkin teman-teman yang lain juga sering juga melakukan seperti ini, menggrafting entres pada rostok yang panjangnya itu lebih dari 40 cm ini sepertinya. Saya tidak ukur ya. Jadi itu mata tunas rostoknya itu lebih dari 5, bahkan ada yang 7 nih, sekitar 7. Kemungkinan lebih dari 7 juga karena kan saya tanam dalam juga ya ke dasar sini. Nah, pertanyaan tadi ke saya, teman-teman bertanya gini, Om, bagaimana sih Om kalau kita grafting pada rostok tapi malah rostoknya yang tumbuh duluan, atau mungkin tunas entres yang kita sambung itu sudah tumbuh kecil, namun malah sepertinya tunas dari rostoknya itu mendahului pertumbuhan dari entresnya. Nah, ini nih contohnya nih, kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, ini saya grafting entresnya itu menggunakan entres dari transfigurasi atau biasa disingkat trans. Nah, ini untuk rostoknya, rostok menggunakan Red Master. Kita lihat di bawahnya. Jadi waktu itu saya grafting ketika rostok belum mengeluarkan akar maupun mengeluarkan kalus. Jadi saya langsung grafting. Saya yakin berhasil, kenapa? Karena di rostok atau batang Red Master ini nutrisi masih tersimpan banyak nih, sehingga kemungkinan untuk entres cepat tumbuh itu sangat besar karena nutrisi yang ada di batang ini, batang rostok masih banyak ya. Ukuran rostoknya pun panjang sehingga nutrisi cukup untuk mendorong tunas pada entres akan tumbuh. teman-teman,
teman-teman, ini adalah entres yang saya sambung pada rostok jenis Red Master. Entresnya adalah jenis dari transfigurasi atau trans ya biasa disebut. Nah, kita lihat untuk entresnya sudah mulai pecah tunas atau tumbuh ya. Ini saya menggunakan satu boot pada entres transfigurasi. Nah, kita lihat sudah mulai tumbuh. Sekarang saya sering menggunakan rostok yang lumayan panjang ya seperti ini, karena nutrisi yang ada di rostok itu cukup untuk mempercepat pertumbuhan entresnya gitu. Nah, kita lihat rostoknya ternyata juga tumbuh. Ini tumbuh tunas, bahkan di dekat graftingan tunasnya tumbuh. Terus hal apa yang harus kita lakukan nih kalau ternyata rostoknya juga tumbuh? Nah, kalau untuk saya akan memotes semua tunas yang tumbuh pada rostok. Karena apa? Karena akan mengurangi nutrisi yang ada di batang rostok untuk sampai tersalurkan ke entres ini. Gitu teman-teman. Terus kalau saya pelihara gimana Om? Ya silakan saja gitu. Gunanya kan nanti bisa disambung dengan jenis lain. Apa itu jenis Ninel atau jenis Mondrop atau yang jenis-jenis anggur untuk dihidangkan di meja ya, atau anggur-anggur yang buahnya enak. Karena kan kalau Red Master tahu sendiri ya, rasanya tidak enak dan buahnya pun kecil-kecil, kurang menarik begitu teman-teman. Nah, ini harus kita potes saja. Potesnya juga pakai tangan juga nggak apa ya. Jadi kita nggak perlu sayang-sayang. Karena apa? Kan tujuan kita untuk menggrafting tuh agar jenis yang tadinya Red Master akan menghasilkan jenis yang baru. Nah, ini jenis transfigurasi. Ini biasanya nih kalau rostok sebesar ini dan panjang, kalau tumbuh tunas bahkan membawa bunga nih. Makanya daripada membawa bunga dan makan nutrisi, kita harus buang saja. Oh ya benar, memang bawa bunga ya teman-teman. Nih kita zoom ya. Nah, memang seperti itu kelebihan dari rostok. Dia kalau misalkan dijadiin cutting dan kita tancap, ketika dia tumbuh tunas, dia akan membawa bunga langsung. Bagi yang awal-awal untuk menggeluti tanaman anggur, ini akan senang sekali ya. Kenapa? Baru tanam batang anggur, tumbuh tunas, ternyata langsung bawa bunga gitu. Padahal jenisnya itu kan jenis yang bukan table grape ya, atau jenis anggur yang kurang enak buahnya dimakan. Nah, oke, kita langsung potes saja teman-teman. Jangan usah ragu ya. Walaupun tunas ini membawa bunga, kita buang aja tuh. Potes. Ya, kita buang. Potes lagi. Jangan takut. Nah, ini membawa bunga ya. Pokoknya tadi udah kita zoom ya. Ini membawa bunga. Memang kameranya tidak fokus nih. Ada lagi satu lagi nih yang di bawah sambungan. Nah, di sini nih. Kita harus potes saja teman-teman, nggak usah ragu. Karena ini akan menghambat pertumbuhan dari graftingan kita. Kita potes-potesin saja. Nah, ini bisa kita lihat waktu saya grafting di tanggal 3 September 2022. Ya, sekarang di jam tangan saya atau
realnya adalah tanggal 13 September 2022. Dan harus sering-sering kita perhatikan nih teman-teman kalau kondisi baru seperti ini. Kenapa? Karena biasanya banyak hama nih. Banyak hama, banyak penyakit harus kita perhatikan. Nah, saya lihat juga untung saya mendapat pertanyaan dan saya untuk datang ke sini. Kenapa? Ada hama nih. Tuh, saya cari dulu alat untuk membunuh hamanya. Ini aja nih kayu. Batang nih. Nah, ternyata langsung ada kutu kebul nih teman-teman. Nah, ini yang sangat berbahaya nih. Salah satu hama yang berbahaya untuk tanaman anggur maupun tanaman lain. Nah, kalau kita lihat ini ada kutu kebul ya, yang putih-putih itu ya. Ini harus dibuang nih. Segera. Itu adalah kutu kebul ya. Nah, ini adalah kutu kebul nih, harus dibuang nih. Dia juga merusak tanaman nih. Ini pakai ini aja, hati-hati. Pelan-pelan aja ya. Ini aja tuh. Kalau bisa juga kita mencretin nih. Nah, itu dia kutu kebulnya tuh. Ini kita matiin aja nih. Di tangan juga nggak apa. Kalau kecil mah saya berani. Kadang-kadang sampai besar loh teman-teman. Kadang-kadang kutu kebul itu tumbuh besar, sebesar lalat ya, lalat yang kecil itu sangat sudah berbahaya sekali tuh, karena perkembangbiakannya sangat cepat, turun cepat sekali. Kita cek lagi. Nah, nanti di sini kalau ini mau terlihat tumbuh tunas nih pada rostoknya. Nanti kalau dia tumbuh lagi, ya potas-potas aja, buang-buangin. Karena nanti nutrisi akan terbagi-bagi ya. Di sini, bahkan kalau di bawah itu tumbuh tunas tumbuh, kita biarkan nutrisi pertumbuhannya atau nutrisi pada pohon ini akan terbagi-bagi. Nah, lebih baik dibuang saja dulu begitu. Karena kan kita mengejar perkembangan ini. Transfigurasi. Jangan biarkan nutrisi-nutrisi terbagi ya ke tunas-tunas lain. Kita fokuskan pada tunas entres transfigurasi yang kita grafting di rostok jenis Red Master. Begitulah cara saya untuk menangani apabila rostoknya itu tumbuh duluan atau bahkan lebih vigor ketimbang tunas entres yang kita grafting. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa nih, saya perhatikan banyak yang nonton video saya, ada channel video pada channel Bogor Anggur. Tapi tolong ya teman-teman bantu saya untuk mensubscribe channel Bogor Anggur. Semoga bisa terus memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, gitu teman-teman, cara saya menangani rostok yang tumbuh duluan atau lebih vigor ketimbang tunas pada entres yang kita grafting di rostok tersebut. Jadi jangan ragu untuk memotes ya tunas-tunas yang tumbuh pada rostok, sehingga pertumbuhan tunas pada entres yang kita grafting akan lebih cepat, akan lebih vigor gitu teman-teman.
Oke, salam pengangguran, salam Bogor Anggur.